Halo sobat, ini gas lagi yuk Marshall picknya. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Yangkai gagal dalam usahanya untuk menaklukkan raw artifak yang ia temui di sini, Yangkai ia pun kembali datang untuk menantang raw artifak itu setelah ia berhasil memurnikan air suci matahari Yin, dan itu membuat Yangkai jelas lebih OP daripada yang sebelumnya. Dan dalam usaha keduanya inilah Yangkai ia berhasil menaikkan raw artifak itu, dan itu membuat Yangkai memaksa untuk dapat membuat sebuah perjanjian dengan raw artifak itu jika ia tidak mau dimusnahkan oleh Yangkai. Hei, apakah sekarang kita bisa berbicara hal yang baik-baik? Ujar dari Yangkai. Di sini Yangkai juga berujar, aku tidak ingin menghancurkan dirimu dan aku bersedia membiarkan kau tetap hidup, tapi kau harus tunduk dengan diriku, ujar dari Yangkai. Namun awalnya di sini raw artefak ini ia masih menolaknya untuk takluk. Tapi setelah Yangkai berujar, hai, pikirkanlah baik-baik. Kelahiranmu itu bukanlah sesuatu yang mudah, dan kau juga harusnya lebih tahu hal ini daripada diriku. Dan tentu saja tunduk dengan diriku juga bukanlah berarti hal yang buruk untuk dirimu. Sejauh yang aku tahu, raw artifak seperti dirimu ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dapat menjadi lebih kuat. Dan aku juga berjanji akan membawamu keluar dari tempat ini dan akan membantu dirimu menjadi lebih kuat lagi, ujar dari Yangkai. Saat ini ya, kau terjebak di tempat ini selama puluhan ribu tahun, dan kolam api ini adalah sumber kelahiranmu. Jadi kemungkinan besar hal ini tidak akan lagi dapat membantumu untuk dapat menjadi lebih kuat lagi. Dan mungkin saja jika orang lain yang datang ke tempat ini kelak, mungkin saja mereka tidak akan sebaik diriku. Dan aku juga telah membuat sebuah kesepakatan dengan dirimu, dan sekarang terserahlah kepada dirimu. Buatlah keputusanmu, ujar dari Yangkai yang mencoba untuk dapat membujuk roh artefak itu. Setelah berpikir cukup lama, di sini roh artefak itu ia pun meraung dan ia memutuskan untuk tunduk dengan Yangkai. Dan itu membuat Yangkai ia berujar, ya bagus. Karena kau telah bersedia, maka dari itu sekarang turunkanlah pertahanan jiwamu, biar aku dapat menempatkan batasan kepada dirimu. Dan tenang saja, ini tidak akan melukaimu, ujar dari Yangkai. Dan benar saja, kini Yangkai ia pun membuat sebuah kontrak jiwa dengan roh artefak itu. Dan setelahnya, Yangkai juga mulai melepaskan tunggu artefak yang sebelumnya telah ia bukukan. Selain itu, Yangkai juga berpikir, mau bagaimanapun aku telah mengambil cap jiwa miliknya. Saat ini pasti suasana hatinya sedang buruk. Jadi ya, hei, apakah kau mau ini? Ujar dari Yangkai sembari mengeluarkan setetes darah emas miliknya. Dan begitu diserap, membuat burung ini langsung ngacir, bling bling. Dan roh artefak itu ia terlihat sungguh sangat luar biasa bahagia. Dia terlihat sangat bersemangat. Ya, tampaknya ia sangat menyukai darah emasku. Dan benar saja, tebakan Yangkai ini benar, karena memang di sini roh artefak itu ia kembali menunggu agar diberikan setetes darah emas lagi dari Yangkai. Tapi di sini Yangkai ia pun enggan untuk dapat memberikannya, yang membuat burung ini terlihat cukup kesal. Tidak ada lagi, ujar dari Yangkai. Di sini Yangkai juga menawarkan hal lain. Lantas bagaimana dengan kristal api ini? Tanya dari Yangkai. Namun setelah diperiksa oleh burung artefak ini, doi pun malah enggan untuk dapat mengkonsumsi energi yang ada di kristal itu. Hei, apa-apaan wajahmu itu? Apakah kau tidak puas dengan benda itu? Ujar dari Yangkai. Setelahnya di sini Yangkai ia pun akan pergi, dan hal itu membuat Yangkai ia kembali berujar, hei, kembalilah kau ke dalam tungku ini. Aku harus pergi. Namun di sini roh artefak itu yang menyentuh salah satu batu susunan formasi membuat Yangkai sadar. Hei, jadi apakah kau ingin aku mengaktifkan susunan rohnya? Baiklah. Sepertinya kau ingin mendapatkan energi lagi rupanya. Dan begitu diaktifkan oleh Yangkai, membuat tungku itu bercahaya yang sangat menyilaukan yang sempat menotis Yangkai. Karena di sini Yangkai ia melihat ada sebuah
rantai yang menyelimuti artefak itu. Dan itu membuat Yang Kai berujar, "Ya, baiklah, aku mengerti." Dan Yang Kai, ia menghancurkan rantai itu yang membuat tungku artefak itu bercahaya. Bercahaya yang sangat menyilaukan dan mulai menyusut menjadi lebih kecil dan mengecil, akhirnya sekecil toples kacang. Waduh. Hei, tungku ini menyusut. Dan sebelum pergi, di sini Yang Kai juga mengamankan apa yang bisa ia amankan. Bungkus semua yang ada di tempat ini yang bisa dibungkus semua oleh Yang Kai. Dan setelahnya Yang Kai pun kembali mengganti pakaiannya yang telah koyak-koyak itu. Ya, untung saja aku menyimpan beberapa setel pakaian di cincin ruangku. Dan sekarang, saatnya untuk pergi. Dan ketika Yang Kai akan pergi, ya, aku tidak yakin dapat melompat sejauh itu. Andai saja aku bisa terbang, pikir dari Yang Kai. Tapi ya, saatnya untuk mencobanya. Dan Yang Kai, ia pun memanfaatkan roh artefak itu untuk dapat membawanya keluar dari dalam kolam paru-paru api, bumi api. Ya gitulah, waduh. Namun karena roh artefak ini ukurannya juga telah lebih kecil daripada yang sebelumnya, jelas hal itu membuatnya tidak stabil dan Yang Kai tersungkur. Kampret, ini sedikit menyakitkan. Dan setelahnya, ya baiklah, kau bisa kembali ke dalam tungkumu sekarang, ujar dari Yang Kai. Tapi di sini roh artefak itu sepertinya ia enggan untuk dapat kembali. Jadi kau tidak mau kembali? Baiklah, aku mengerti. Mau bagaimanapun ya, aku juga telah terjebak di tempat itu selama dalam waktu yang cukup lama. Namun untuk roh artefak itu, ia pun malah nengger di kepala Yang Kai yang membuat Yang Kai ia pun enggan akan hal itu. Hei, aku memang membiarkan kau keluar, tapi tidak nengger di kepalaku juga, kampret, ujar dari Yang Kai. Selain itu, di sini Yang Kai juga merasakan, ya, setelah peningkatan api iblis, panas yang ada di tempat ini, ya, tidak sepanas yang sebelumnya. Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai bidang pasir ini tertutup, ujar dari Yang Kai. Ya, kini aku hanya memiliki satu kesempatan, yaitu ya, aku harus sampai ke lapisan ke-6, pikir dari Yang Kai. Namun begitu Yang Kai akan melangkah jauh, ia pun langsung ditarik oleh roh artefak itu. Dan itu membuat Yang Kai berujar, "Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau butuh sesuatu untuk dimakan? Tapi tunggu, memangnya kau perlu sesuatu untuk dimakan? Pikir dari Yang Kai. Namun di sini Yang Kai yang bingung dengan sikap dari roh artefak itu membuatnya bertanya, ada apa? Dan ketika Yang Kai menebak apakah kita masuk ke dalam susunan formasi, ya, hal itu pun dibenarkannya. Hei, aku selalu saja memeriksa dengan mata iblisku dan aku selalu saja menghindari susunan roh yang ada. Tapi kenapa? Ya, di sini Yang Kai juga menduga apakah aku telah terkena susunan roh pengecoh. Dan begitu dicek menggunakan kompas magnetik Yuan, lah ternyata benar. Dan karena tahu tak akan ada jalan keluar, maka dari itu, ya, aku hanya perlu menunggu sampai bidang pasir ini menutup sendirinya. Namun ya, roh artefak itu ia pun terbang entah kemana dan menembus susunan roh yang membuatnya menghilang. Dan tentu saja hal itu mengejutkan bagi Yang Kai. Hei, kemana dia pergi sampai terburu-buru seperti itu? Pikir dari Yang Kai. Dan itu membuat Yang Kai ia pun memutuskan untuk mengikuti roh artefak itu. Yang membuat Yang Kai yang melihat tempat yang baru ini, yang baru ia masuki, itu membuat dirinya sedikit shock. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena tiba-tiba saja Yang Kai ia pun merasakan pusing di kepalanya dan ditransfer ke suatu tempat yang asri yang dipenuhi dengan rerumputan. Dan itu membuat Yang Kai berujar, "Hei, apakah aku ada di lapisan ke-6? Dan tak lama setelahnya, roh artefak itu ia pun datang kembali. Dan ia datang membawakan sebuah kristal aneh. Hei, kristal ini agak aneh. Aku bahkan tidak tahu warna apa itu, ujar dari Yang Kai. Tapi begitu akan diambil alih oleh Yang Kai, muncul sebuah asap hitam misterius yang langsung dihantam oleh sikut Yang Kai. Hei, apa itu? Aku tidak tahu apa itu, pikir dari Yang Kai. Apakah itu hanyalah sebuah ilusi?
Di sini Yang Kai juga merasakan ada yang aneh dengan kristal itu. Karena ketika dilihat menggunakan mata surgawinya ini, hal itu membuatnya sakit. Aduh, aku tidak dapat memata-matai kristal itu. Tapi ya sudahlah, akan aku simpan dulu. Dan aku akan mempelajarinya lagi nanti setelah aku keluar dari tempat ini, pikir dari Yang Kai. Dan kini Yang Kai yang terus berjalan, ia pun kini menelusuri sebuah hutan bambu. Yang ada di ujungnya ternyata terdapat sebuah loteng bangunan. Di sini Yang Kai yang merasakan ada yang aneh dengan hutan bambu ini, membuatnya penasaran dan begitu dicoba dites olehnya, lah ternyata sangat amat keras. Hei, ini sungguh mengejutkan. Pedang dari api iblisku bahkan tidak dapat menggoresnya. Dan itu membuat Yang Kai kini ia pun terus berjalan. Dan ia juga harus beristirahat sejenak selama beberapa menit. Dan pada akhirnya Yang Kai yang kembali berjalan, ia pun menemukan sebuah bangunan. Ya, bangunan itu terlihat terjaga dengan sangat baik, pikir dari Yang Kai. Bahkan tidak ada jejak debu sedikit pun. Karena di sini Yang Kai sedikit kepo. Di sini Yang Kai ia pun memutuskan untuk memasuki tempat itu. Ya. Yang Kai yang memasuki ke dalam bangunan itu, ia pun merasakan aroma wangi dari kemenyan. Waduh. Dan di tempat ini Yang Kai ia pun juga menemukan sebuah dupa. Dan Yang Kai juga tahu dupa yang ada di depannya ini adalah sebuah dupa 10.000 tahun yang merupakan artefak tingkat Origin King tingkat rendah. Ya, di sini Yang Kai juga tahu dupa 10.000 tahun adalah dupa yang dapat terbakar selama 10.000 tahun. Dan jelas dupa ini telah terbakar dalam waktu yang cukup lama. Waduh. Dan kemungkinan ini adalah dupa 10.000 tahun tingkat tinggi, pikir dari Yang Kai. Karena memang bahan-bahan pembuatannya sungguh sangat langka. Dan bahan yang paling langka adalah bahan yang berasal dari rusa 7 warna, yang merupakan beast tingkat 10 yang setara dengan seorang kultivator ranah Origin King. Dan untuk mengalahkan monster ini membutuhkan setidaknya 5 orang master tingkat Origin King tingkat 2. Dan setelah mengambil jantungnya, seorang master itu ia harus segera menggunakannya selama 10 hari. Karena memang aroma yang dihasilkan itu dapat membantu seorang kultivator dalam membersihkan pikiran dan juga menyingkirkan hati iblis. Dan biasanya hati iblis ini merupakan rasa sakit ataupun penyesalan yang tersimpan di dalam hati bagi seorang kultivator. Dan selama penerobosan ranah, hati iblislah yang akan mengganggu dan juga mempengaruhi kesempatan dalam penerobosan seseorang. Dan untuk diriku sendiri saat ini, aku tidak memiliki penyesalan. Dan satu-satunya penyesalanku adalah, aku harus berpisah dengan wanita-wanitaku yang aku sayangi dalam waktu yang cukup lama. Dan aku juga harap aku bisa segera bertemu kembali dengan mereka. Dan untuk berjaga-jaga, aku akan mengambil dupa ini dulu, ujar dari Yang Kai sembari mengambil dupa itu. Selain menemukan dupa itu, Yang Kai juga menemukan sesuatu, yaitu sebuah lukisan seseorang. Dan berada di dekat lukisan itu ternyata memberikan suatu tekanan yang sangat kuat. Dan itu membuat Yang Kai berujar, "Hei, apa yang terjadi?" Lukisan itu dia memberikan rasa tekanan untuk rasa hormat. Dan aku seperti dipaksa untuk tunduk. Maka dari itu di sini Yang Kai mencoba menahannya dengan menggunakan tekniknya. Dan setelahnya setelah aku menyingkirkan perasaan itu, lukisan ini terasa seperti biasa saja. Tapi kenapa punggung itu terasa sangat familiar, pikir dari Yang Kai setelah ia memperhatikan lukisan itu lebih detail. Namun begitu Yang Kai mencoba untuk mengecek tentang apa yang ada di balik lukisan itu, ternyata memang nggak ada apa-apa. Waduh. Ya, aku telah mendapatkan dupa 10.000 tahun. Jadi lukisan punggung orang ini, aku tidak perlu mengambilnya, pikir dari Yang Kai. Setelahnya Yang Kai ia pun pergi menuju lantai 2. Dan di tempat inilah Yang Kai ia pun menemui sebuah ruangan. Dan itu membuat Yang Kai ia berujar, "Hei, sepertinya ini adalah kamar seorang wanita. Dan ada sebuah matras. Dan pasti ini bukanlah matras biasa," pikir dari Yang Kai. Dan begitu disentuh oleh Yang Kai, matras itu menghilang. Hei, kupikir ini semacam harta yang luar biasa. Tapi ternyata ini hanyalah matras biasa. Dan setelahnya Yang Kai ia pun pergi menuju lantai 3. Dan di tempat inilah Yang Kai menemukan sesuatu, yaitu sebuah token. Namun tiba-tiba saja Yang Kai ia pun teringat akan suatu hal. Tunggu, token itu terlihat sangat familiar.
Sepertinya aku pernah melihatnya, pikir dari Yang Kai. Dan ketika Yang Kai mencoba mengeluarkan token yang ia miliki, lah ternyata mirip sekali cuy. Jadi token itu adalah token Kaisar Bintang, pikir dari Yang Kai. Ini Yang Kai ia juga mengingat kata-kata dari Pak Tua Gizu. Pak Tua itu dia pernah katakan bahwa total token Kaisar Bintang ada 10 buah, tapi tidak ada satupun yang tahu akan lokasinya. Token Kaisar Bintang ini menyegel kekuatan dari Kaisar Agung Starsky. Dan Pak Tua itu juga mengatakan kalau aku dalam bahaya, aku bisa menggunakan kekuatan token ini dengan cara memasuki Senkiku ke dalamnya. Dan aku juga tidak menduga kalau aku akan mendapatkan token lainnya di tempat ini, pikir dari Yang Kai. Tapi ya, token ini agak sedikit aneh. Dia terasa agung tapi tidak memberikan rasa bahaya. Dan begitu akan diambil oleh Yang Kai, muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dan bersamaan itu juga token yang dimiliki oleh Yang Kai bercahaya melawan cahaya yang ditimbulkan oleh token yang baru saja ia temui itu. Dan setelah efek cahaya itu hilang, token itu pun langsung terjatuh begitu saja. Dan ketika Yang Kai akan mengambilnya, muncul tangan raksasa di atas kepalanya. Dan ternyata kemunculan tangan itu bukan hanya muncul di tempat Yang Kai, tapi muncul di segala penjuru bidang pasir api ini. Dan untuk Yang Kai yang enggan untuk keluar, doi pun harus mati-matian menahan tangan yang akan memindahkannya itu. Karena di sini Yang Kai ia harus menahan itu semua karena dirinya belum mendapatkan token Kaisar Bintang. Waduh. Dan begitu token Kaisar Bintang itu didapatkan oleh Yang Kai, Yang Kai ia pun pasrah jika ia memang harus dipaksa keluar dari dalam bidang pasir api ini. Namun ketika tangan itu menangkapnya dan token Kaisar Bintang bercahaya, membuat Yang Kai ia pun dapat lolos dari jeratan tangan ajaib yang akan mengeluarkannya itu. Dan itu juga dimaksimalkan oleh Yang Kai untuk nebang pohon bambu yang sangat keras. Dan selama 6 bulan Yang Kai ya hanya berfokus di dalam bidang pasir ini dengan memotong batang bambu itu dengan Space Blade miliknya. Dan itu juga secara tidak langsung melatih kemampuan Space Blade milik Yang Kai. Dan setelah puas di dalam bidang pasir ini, Yang Kai ia pun berjalan-jalan mencari jalan keluar. Dan begitu ia melihat ada susunan formasi, Yang Kai ia pun keluar. Dan begitu ia keluar dari dalam bidang pasir api, doi melihat ada seseorang, yaitu seorang bocah yang pernah ia selamatkan dulu, yang saat ini orang itu sepertinya sedang dalam masalah. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.